Selamat hari Minggu buat semuanya. Saya selalu berdoa supaya saudara selalu ada dalam pimpinan Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam sehari-hari hidup kita semua. Amin. Oke, masih Januari, jadi saya mau ajak kita mengatakan selamat datang tahun 2023. Ya, selamat datang tahun 2023, walaupun tahun ini disebut sebagai tahun yang penuh tantangan. Tapi saya percaya bersama Tuhan tantangan itu akan mendatangkan kebaikan buat anak-anaknya. Selama kita menghadapi tantangan bersama Tuhan, maka itu akan mendatangkan kebaikan buat kita. Oke? Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Ini BIMK, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ya. Saya suka pakai itu untuk nyampein firman karena saya rasa lebih mudah dimengerti. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal. Semua yang terjadi dalam hidup kita memang Tuhan ikut ngatur. Karena Alkitab bilang tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin Allah. Memang kadang-kadang ada yang gak enak, ada yang enak. Memang Tuhan mengatur segala hal, tujuannya apa? Sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pada akhirnya tujuan Tuhan adalah supaya mendatangkan hal yang baik dalam hidup saudara dan saya. Siapa saudara dan saya itu? Orang-orang yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Tuhan katakan amin. Dan yang dipanggil sesuai rencananya. Yang mau masuk dalam rencana Allah. Mereka yang telah dipilih oleh Allah telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya sudah ditentukan dari semula. Sebelum kita diciptakan, kita sudah ditentukan untuk one day kita akan terima Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu segala sesuatunya. Dia tahu dari ujung sampai ujung. Dia tahu alfa dan omega. Dia tahu dan dia menciptakan kita. Karena di dalam saudara dan saya ada rencana Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, dalam segala sesuatu yang kita hadapi, dalam 2023 ini, apapun yang saudara dan saya alami, ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah karena itu waktu kita menghadapi tantangan bersama Tuhan, menghadapi masalah bersama Tuhan, juga menghadapi berkat bersama Tuhan. Maka semua itu akan membuat kita semakin dewasa. Semua itu akan membuat kita semakin kuat. Semua itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Menerima berkat tanpa Tuhan akan membuat saudara jatuh. Menerima berkat tanpa Tuhan akan membuat kita jadi orang yang sembrono, bodoh, sombong mungkin. Tapi bersama Tuhan maka kita akan makin dewasa, menjadi makin kuat, makin mengenal Tuhan. Saudara, saya kemarin baru kita ada meeting dan saya salah tim teman-teman juga di sini. Saya tahu dia punya masalah besar sekali. Ya kalau di Bandung ini mungkin saudara tahu tapi saya tidak sebut namanya. Waduh itu berat. Berkali-kali lipat lebih berat dari masalah saya. Kehilangan orang yang disayang, mengalami kesulitan keuangan yang begitu rupa bukan karena salahnya dia. Tapi dia yang harus menanggung semuanya. Dan kadang-kadang dia sudah nggak tahan dan semuanya. Tapi kemarin waktu dia duduk di depan saya nanya, lu sekarang sudah ini ya, udah oke ya? Ya udah lebih baik. Terus masalahnya gimana? Ada lagi yang baru. Masalahnya tetap besar. Tapi saya bilang, tapi muka lu udah beda sekarang. Lu udah yakin ini akan lewat ya? Dia bilang yakin. Kenapa bisa yakin ini akan lewat? Karena pengalaman bersama Tuhan menunjukkan di tengah-tengah putus asa, di tengah-tengah seakan-akan tidak ada jalan, Tuhan selalu buat jalan. Dia bilang gue udah melewati banyak hal, gue udah melewati yang terburuk kayaknya. Dan Tuhan selalu buka jalan, di situ gue yakin yang ini pun pasti lewat. Amin. Jadi menghadapi masalah bersama Tuhan membuat kita makin dewasa, membuat kita makin kuat, membuat kita makin kenal Tuhan. Tadi malam kumpul-kumpul atau beberapa malam yang lalu kumpul-kumpul di rumah saya beberapa anak, lalu cerita-cerita dan ternyata ada suka saling berkirim makanan di antara kita. Yaitu luar biasa sama mendengarnya saya ikut senang. Berkirim makanan, satu kali ada yang ngirim makanan tuh sampai 7 bulan tanpa stop. Saudara perhatikan ini. Alasannya apa? Gak terlalu ada sebuah alasan, ya cuma pengen ngirim makanan aja 7 bulan selama seminggu 3 kali. Setelah lewat semuanya,
pasangan yang dikirimin makanan cerita bahwa masa itu masa yang sangat berat. Masa mereka lagi punya masalah keuangan dan kiriman makanan itu sangat meringankan mereka. Dan mereka bilang, thank you udah kirimin kami makanan 7 bulan. Dan yang ngirim pun gak sangka, segitunya ya saya gak kepikir ya. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan pertanyaannya begini, terus apa yang kamu dapat setelah kamu mendapat kiriman makanan? Kamu punya masalah tapi kamu dapat kiriman makanan. Mereka bilang ini, kami belajar dari masalah itu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya masalah ada, tapi lewat masalah mereka bisa lihat gini. Ada yang bisa digerakkan Tuhan macam-macam caranya. Yang pasti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Menghadapi apapun, segala sesuatu yang kita alami, ingat baik-baik Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Karena itu jangan ikutin value dunia, jangan ikutin prinsip dunia, jangan ikutin agenda dunia. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita harus belajar untuk fokus pada Tuhan. Belajar untuk tetap fokus sama Tuhan. Renungkan Tuhan, mendekat sama Tuhan, makin kenal Tuhan. Dan cari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita lakukan. Mungkin ada yang beberapa yang protes. Pak, saya lagi ada masalah berat setelah pandemi kemarin saya terpukul besar. Terus sekarang saya harus mencari tahu apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Kenapa Tuhan tidak perhatiin saya dulu? Kenapa saya harus belajar melakukan apa yang kita lakukan? Oh, saya percaya Tuhan memperhatikan kita. Tapi perhatikan baik. Kenapa kita perlu mencari kehendak Tuhan? Karena kehendak Tuhan memang tidak selalu enak buat ego saudara dan saya. Tapi kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Waktu saudara menghadapi apapun juga dalam hidup ini, berkat ataupun masalah. Waktu kita fokus sama Tuhan dan selalu mencari kehendak Tuhan, maka itu akan membuat kita terjaga. Tapi waktu saudara keluar dari kehendak Tuhan, saudara gak fokus sama Tuhan, maka ada banyak respon dari hidup kita yang bisa keluar karena masalah. Kita bisa jadi diam, menarik diri dari pergaulan, mengasihani diri, marah, pahit, mengandalkan kekuatan sendiri dan macam-macam. Belajarlah untuk fokus lalu, belajarlah mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena perintah Tuhan itu baik buat saudara dan saya. Amin. Perintah Tuhan itu baik. Enak atau enggak enak, perintah Tuhan itu baik. Coba saya kasih ini. Kalau kemarin kita belajar dari Ronaldo, belajar dari Messi, maka sekarang saya mau ajak kita belajar dari Coki Pardede. Nggak tahu, sudah tahu Coki Pardede? Dia tokoh stand up komedi yang cukup beken di Indonesia, ya bukan cuma Cak Lontong kalau sudah tahu itu, ada Coki Pardede. Umur 34 tahun, mengaku tidak beragama, menyebut dirinya sebagai musuh masyarakat. Dia punya selera jokes yang dark jokes, orang bilang bercanda sesuatu yang buat banyak orang tabu, mencandakan sesuatu yang banyak orang aib. Tapi itulah Coki Pardede. Beberapa waktu yang lalu dia dipenjara karena dia ketangkep basah sedang memakai narkoba. Dia di penjara. Tapi yang luar biasa setelah keluar dari penjara dia bilang nih, saya tambah kaya, dia bilang begitu. Karena dia bilang, saya tambah laris. Begitu dia keluar dari penjara semua tiket yang dia buat habis. Orang pengen dengar dia, orang pengen tahu tentang dia. Dia diundang di mana-mana untuk bahas itu. Ditanya, jadi kamu belajar apa selama di penjara? Saya belajar, jangan ketahuan lagi. Tapi waktu saya pelajari treatment apa yang dilakukan buat dia, ternyata begini loh. Salah satu treatment yang diberikan timnya kepada dia diikutin dua tempat treatment. Adalah begini, menolong dan melayani orang dalam kesusahan. Lihat itu. Melayani dan menolong orang yang sedang ada dalam kesusahan. Saya pelajari treatment ini kenapa kok diperlakukan buat dia. Karena ternyata treatment melayani orang, menolong orang pada kesusahan itu membuat kita bisa menerima diri dengan lebih baik loh. Kita bisa mulai merasa gini, hey ternyata gak cuma saya yang punya masalah ya, orang lain juga punya masalah. Hey ternyata ada juga loh orang yang lebih buruk dari saya pengalaman hidupnya. Kita bisa menerima diri, bukan cuma menyesali diri, kita mulai bisa menerima diri. Melayani, menolong orang dalam masalah, yang kedua membuat kita lebih terbuka. Membuat kita bisa lebih menikmati pekerjaan.
Tadi terbuka pikirannya, terbuka wawasannya. Yang berikutnya menikmati pekerjaan dan belajar bertanggung jawab. Tadinya mengeluh terus kerjaan. Setelah kita belajar melayani orang yang dalam kesusahan juga kita mulai belajar gini. Untung gue masih punya pekerjaan. Untung gue memang minim tapi masih gue ada penghasilan. Dan belajar bertanggung jawab. Melayani, menolong orang dalam kesusahan akan membantu kita mengembangkan persahabatan. Karena kita mulai nyampur sama orang, belajar bicara sama orang. Mengembangkan persahabatan tanpa menjadi tergantung. Kita mulai belajar punya selera humor yang baik, lebih baik. Dan bahkan bisa membuat kita menikmati pengalaman spiritual dan emosional yang lebih lagi. Itu yang diperlakukan sama Coki. Dan Coki umur 34 dia bilang nih, satu kata sih yang saya belajar setelah proses saya ini. Satu kata yang baru saya tahu ada dalam hidup saya. Apa itu? Tanggung jawab. Semua orang pukul jidat. Kenapa? Umur 34 lu baru sekarang ngerti kata tanggung jawab. Ya. Selama ini gue pikir hidup gue hidup sendiri. Gue gak mau hubungan sama orang tua gue lagi. Pokoknya hidupnya pahit sekali. Gue gak mau hubungan sama orang tua. Gue gak mau. Pokoknya gue hidup ini hidup gue sendiri. Di penjara ya biar aja gue sendiri. Mau diapain? Pokoknya gue jalanin. Tapi ternyata sekarang gue belajar. Ada satu kata dalam hidup gue. Tanggung jawab. Melayani, menolong orang dalam kesusahan. Membuat saudara dan saya mengerti banyak hal. Melayani dan menolong orang dalam kesusahan membuat kita bertumbuh. Kenapa? Saya mundur satu slide, tolong di multimedia. Satu slide mundur. Karena ternyata perintah Tuhan itu baik buat kita. Coki orang gak percaya Tuhan. Treatment yang diperlakukan buat dia bukan dari gereja. Walaupun dia didampingin sama Yeri Patiasina. Tapi, Yeri Patina Sarani. Tapi dia tetap bilang, saya gak percaya. Dia bilang. Tapi saya belajar sesuatu, kalau dunia saja memperlakukan treatment itu berarti perintah Tuhan, itu baik buat saudara dan saya. Sebaliknya waktu kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, kita punya potensi untuk semakin merasa terkurung dengan hidup kita. Lihatnya masalah lagi, ketidakpuasan, kepahitan, kekecewaan. Dan akibatnya kita mulai sibuk dengan diri kita sendiri terus, dan gak pernah ada habisnya. Memperhatikan diri sendiri itu gak pernah ada habisnya loh saudara. Dan berujung frustasi. Karena itulah di tahun 2023 ini, yuk kita sama-sama belajar untuk mencari kehendak Tuhan. Fokus CLCC 2023 adalah The Bridge. Katakan The Bridge. Membangun hubungan dengan Tuhan dan membangun hubungan dengan sesama. Ini yang kita mau lakukan di CLCC. Saya mau ajak setiap kita terlibat di dalamnya. Membangun hubungan dengan Tuhan, minggu lalu kita sudah bicara. Ya kan? Nanti ada bulan di mana kita merenungkan firman Tuhan sama-sama. Ayo sama-sama yuk. Ada kelas ini, kelas itu macam-macam. Ayo belajar yuk. Ya kan? Jangan pernah merasa saya sudah tahu, belajar dengan hati yang haus. Kita akan belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Karena itulah jalan keluar supaya saudara dan saya tidak terjebak dalam agamawi yang kosong. Tuhan Yesus tidak pernah datang untuk membuat kita punya agama. Tuhan Yesus datang untuk membuat kita mengenal Allah. Ayo belajar sama-sama. Nah, minggu ini kita belajar tentang membangun jembatan kepada sesama. Soal jembatan kepada antara Tuhan dengan sesama, jelas itu sang jembatan adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sang jembatan, the bridge yang sejati. Dialah penghubung antara Bapa dengan manusia. Tidak ada yang lain dan tidak perlu yang lain. Tapi firman Tuhan juga menyatakan bahwa Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi rekan sekerjanya di dunia ini. Tuhan sudah memilih kita untuk menjadi alatnya di dunia ini. Alat untuk apa? Alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Alat untuk menyatakan kasih Tuhan kepada sesama. Alat untuk menyatakan kasih Tuhan pada orang yang sedang punya kesulitan. Firman Tuhan bilang bahwa saudara dan saya dipilih dari sejak semula. Ditentukan dari sejak semula untuk menerima keselamatan. Maka berarti kita juga dipilih dari sejak semula. Ditentukan dari semula untuk menjadi rekan sekerjanya. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah gimana caranya kita dipakai Tuhan? Gimana caranya kita melakukan kehendak Tuhan? Caranya adalah menjadi jembatan. Bangun jembatan kepada orang lain. Bangun hubungan sama orang lain. Setelah kita menerima kasih Tuhan,
Setelah kita menerima grace yang menyelamatkan kita, yuk bangun hubungan sama orang lain. Supaya kita bisa menyalurkan kasih Tuhan itu kepada sesama kita. Alkitab bilang bahwa manusia itu lemah. Alkitab bilang manusia selalu punya masalah. Tapi Alkitab selalu bilang Tuhan selalu pakai manusia. Nuh yang bukan orang hebat dipilih Tuhan. Musa yang bilang saya ini gagap loh dipilih Tuhan. Bahkan penginjil pertama di perjanjian baru yang diceritakan di Alkitab itu perempuan dengan 5 suami dan tinggal dengan pria ke-6 yang bukan suaminya. Dia ngumpet-ngumpet pergi ke sumur di waktu nggak ada orang ke sumur. Tapi lihat ini, Tuhan Yesus ada di sana. Orang nggak ada yang ke sumur, Tuhan Yesus di sana. Kenapa? Tuhan Yesus sudah memilih dari sejak semula perempuan ini. Waktu dia tunggu, dia pikir sendirian, dikagetin sama Tuhan Yesus. Aduh kaget sekali, punya ngobrol sama Tuhan, dikorek semuanya. Waktu dia terbuka, dia dipulihkan, dia sembuh. Dan dia pergi ke kampungnya, dia cerita tentang kebaikan Tuhan. Alkitab bilang satu kampung keluar untuk pengen ketemu Tuhan. Sekolah Alkitab? Enggak. Belajar baik? Enggak, dia cuma gini. Apa yang dia alami dari Tuhan itu yang dia salurkan pada orang-orang di sekitarnya. Slide berikutnya. Dalam membangun hubungan, dalam menjadi jembatan, membangun jembatan untuk melayani sesama. Saudara dan saya akan belajar banyak. Saudara dan saya akan bertumbuh banyak. Saudara dan saya akan semakin dewasa, yang setuju kata amin. Saudara, di sini ada beberapa orang yang pelayanan sama saya dari sejak saya belum pacaran, dari sejak saya belum menikah sampai sekarang. Dan ini ada istri saya di depan, the one and only gitu ya. Kalau sudah tanya dia, seperti apa saya sekarang dibanding dulu? Saya sampai sekarang jauh dari sempurna. Tapi tanya dia, saya berubah jauh. Kenapa saya berubah jauh? Waktu melayani. Orang kalau ada yang berkeluh kesah tentang saya ke istri saya gitu, udah kok Pastor Andi itu sudah berubah banget. Udah jauh banget, kamu untung kenal dia sekarang. Coba kamu kenal dia dulu. Waduh, militer saudara. Mukanya masih kelihatan militer-militer dikit gitu ya. Keras. Nah, saya belajar dari mana? Saya belajar waktu melayani. Saya belajar orang-orang yang punya potensi hebat. Tapi gak mau peduli dengan firman Tuhan, hidupnya hancur. Dan saya belajar sesuatu, oke, firman Tuhan tuh gak bohong ternyata. Ada orang-orang yang sembrono hidupnya hancur. Kalau saya gak mau berubah, saya tetap sembrono seperti dia, saya pun hancur. Ada orang yang gak bijaksana dalam ini, gak bijaksana dalam, ada orang yang tetap pemarah dan melukai banyak hal. Waktu anaknya masih kecil, masih oke. Begitu anaknya besar, kelihatan kepahitan dalam keluarganya. Dari situ saya belajar, saya perlu belajar untuk mengurangi sifat pemarah saya. Saya belajar, saya bertumbuh, saya semakin dewasa waktu kita melayani Tuhan. Begitu juga dengan Paulus, coba kita lihat firman ini. Kisah Rasul 17 ayat 16 sampai 34, sudah bisa baca sendiri di rumah nanti secara panjang itu. BIMK lagi ya, BIMK kalau yang saya pakai. Sudah boleh baca bahasa apapun juga. Sementara Paulus menunggu Silas dan Timotius di Athena. Jadi Paulus lagi di Yunani nih. Hatinya sedih melihat kota itu penuh dengan berhala. Penuh dengan patung-patung penyembahan berhala. Apa yang akan kita belajar apa yang pertama? Yang pertama begini. Waktu kita menerima kasih karunia. Kita diselamatkan karena gospel. Kita diselamatkan karena grace. Maka grace itu menghancurkan kesombongan. Kalau orang sudah menerima grace tapi masih sombong. Kamu belum terima grace. Belum betul-betul mengerti grace. Belum betul-betul mengerti gospel. Karena grace bicara begini, kamu diselamatkan by grace only. Bukan karena perbuatanmu. Saya mau tanya, saudara diselamatkan karena apa? Saya diselamatkan karena saya rajin puasa Pak. Makanya saudara sombong, merasa lebih baik. Karena gua rajin puasa, lu enggak. Saya diselamatkan karena saya baca Alkitab seminggu 3 kali Pak. Dari depan sampai belakang, dari depan sampai belakang. Wih, makanya sombong sekali ya. Saya banyak baca Alkitab, kalian kurang. Saya doa Pak, kalau doa sehari 3 jam. Karena itu saya diselamatkan, karena Tuhan suka dengan doa-doa saya. Karena itu kita merasa lebih baik. Saya berdoa, kamu kurang.
Tapi kalau kita diselamatkan by grace, kita bukan diselamatkan karena perbuatan, kita diselamatkan karena kasih Tuhan. Kitanya mah banyak kurang, kitanya mah banyak kelemahan, tapi Tuhan ampuni kita. Kita nggak bisa sombong. Kita nggak bisa datang sama orang kita layani dan gua bener, lu salah. Paulus nggak datang dengan gua bener, lu salah. Dia lihat orang nyembah berhala, dia sedih hatinya. Dia penuh kasih. Amin. Begitu juga saudara dan saya. Kalau saudara terbeban lihat anak saudara belum dalam Tuhan. Orang tuamu belum dalam Tuhan. Engkau enggak datang dan menghakimi orang tuamu. Engkau datang untuk melihat dengan kasih. Kenapa? Tuhan, aku juga diampuni. Tolong ampuni orang tuaku. Tolong ampuni keluargaku. Tolong ampuni teman-temanku. Kita enggak datang dengan arogansi. Kita enggak datang dengan penghakiman. Karena itu berikutnya Paulus melakukan ini. Oleh sebab itu di rumah ibadat Paulus bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi. Dan orang lain yang menyembah Allah di situ. Dia datang untuk mencari tahu. Gimana sih mereka? Kalau datang ke Bandung ada seorang hamba Tuhan misalnya datang ke Bandung. Dia gak langsung main menghakimi kota ini. Tapi dia tanya sama orang-orang di gereja. Kota ini gimana sih? Kota ini punya kebiasaan apa? Kota ini plusnya apa? Kota ini negatifnya apa? Kalau kita datang sama... Kita lihat anak-anak kita mau layani anak kita akan tanya sama orang-orang. Mungkin di gereja gimana sih anak umur segini. Makanya kita nanti ada true parenting. Untuk tahu anak umur segini ya begini, ya begitu. Kita cari tahu dulu. Jangan bilang nih, pokoknya papi mau gini. Bukan begitu. Ada seorang anak pendeta besar. Kalau saya sebut nama pendetanya sudah tahu. Suatu kali datang ke rumah saya dan cerita. Saya besar ditakut-takutin terus sama papi mami. Kalau saya nggak nurut sama papi mami, dibilang nih, nanti Tuhan pukul kamu baru rasa. Nanti setan datengin kamu baru rasa. Jadi sepanjang dia tumbuh besar, dia tumbuh sebagai ini, pribadi yang takut. Papanya pendeta luar biasa, tapi pakai cara seperti itu sama anaknya. Papanya, papa pendeta, kamu nurut aja. Tapi Paulus belajar di rumah ibadat, Paulus bertukar pikiran dengan orang Yahudi dan orang lain yang menyembah Allah di situ. Begitu juga di pasar, enggak cuma di gereja, di pasar juga dia pergi ke marketplace, dia bertukar pikiran dengan orang-orang di sana. Bahkan guru-guru ahli Epikuros, ahli Stoa berdebat juga dengan dia. Stoa itu bicara gini, filsafat Yunani yang bukan dari Alkitab. Ngobrol, Paulus bertukar pikiran, apa sih yang lu pikir tentang Tuhan? Apa sih yang lu pikir tentang kehidupan? Paulus mempelajari. Kalau kita melayani orang, ini akan membuat kita dewasa. Ada proses dua arah yang terus menerus. Pelajari, terus gini, bawa sama Tuhan. Pelajari, bawa sama Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Coba dilihat. Nah itu proses yang akan membuat saudara dan saya juga semakin dewasa. Di dalam proses itu, Paulus menemukan bahwa di dalam kehidupan semua orang itu selalu ada good and bad. Enggak semuanya bad. Enggak semuanya jelek. Selalu ada yang baik kok. Tapi enggak semuanya baik. Ada juga yang buruk. Dan yang buruk tetap tanggung jawab kita untuk mengingatkan. Tapi yang good, walaupun mungkin beda selera sama kita. Kita harus akui itu good. Dan dalam prosesnya Paulus belajar, slide berikutnya. Bahwa kebenaran dan kehendak Tuhan itu akhirnya semakin bertumbuh dalam diri Paulus. Karena dua arah tadi, bertumbuh. Saudara saya dulu nih, bisa dibilang ahli Taurat kali. Gitu ya, apa-apa salah. Dulu saya 12 tahun gak pernah nonton bioskop. Sama sekali. Nginjek bioskop itu rasanya tidak kudus banget saudara. Ya kan, 12 tahun. Kenapa? Pelajaran itu yang saya terima. Tapi lewat saya melayani, saya mulai belajar banyak kebenaran dan kehendak Tuhan semakin bertumbuh dalam diri saya juga. Oh, bukan nontonnya yang salah, bukan bioskopnya yang tidak kudus, tapi hatimu yang menentukan. Saya minta maaf kalau saudara tidak setuju dengan apa contoh yang saya cerita ini, tapi begini loh. Bertahun-tahun banyak orang berusaha ngulik-ngulik bolak-balik cari ayat supaya melarang orang ditato. Setuju? Saya tidak ditato. Saya kurang suka tato. Jadi saya tidak menyarankan saudara ditato.
Karena saya pikir semakin saudara besar, saudara raja wali besar, waktu saudara jadi tua, raja walinya pun ikut tua saudara. Itu yang susah dengan tato menurut saya. Jadi saya tidak menyarankan tato. Tapi saya harus akui bahwa di tato tidak ada ayatnya sama sekali di Alkitab. Saudara boleh cari oprek, sudah bertahun-tahun mana ada ayat, gak ada. Merajah tubuhmu, itu bukan tato. Itu mencambuk-cambuk melukai tubuh, bukan tato. Nah kita suka paksa ayat untuk mendukung selera kita. Dan disitulah waktu kita proses dua arah terus menerus, maka kita belajar menemukan kebenaran dan kehendak Tuhan semakin bertumbuh juga dalam kita. Sudah semakin dewasa untuk menemukan, oke, kamu beda selera sama saya enggak setuju sih, tapi memang itu saya enggak bisa bilang salah. Tapi tetap ada yang bad, yang dimana kita harus belajar menegur. Hubungan dengan anak kita, hubungan dengan pasangan kita, tidak semua dalam dia salah. Walaupun tidak semua dalam dia juga benar. Makanya perlu belajar firman dan melayani orang. Menjadi itu membuat kita dewasa. Yang setuju kata amin? Jadi gospel menghancurkan kesombongan kita. Gospel membuat kita gak bisa merasa lebih baik dari orang dimanapun juga. Kenapa? Aduh, kamu banyak kurang, gua juga. Gue juga banyak kurang, cuma Tuhan ampuni saja. Kita sama bro. Yang kedua, gospel menghancurkan ketakutan kita. Gospel menghancurkan ketakutan kita. Coba kita lihat ayatnya. Beberapa dari mereka berkata, orang ini tahu apa sih? Paulus ini tahu apa? Pengetahuannya cuma sedikit, karena orang Yunani pinter-pinter. Pengetahuannya cuma dikit, tapi banyak mulut dia. Beberapa yang lain berkata, kayaknya dia memberitakan tentang dewa-dewa bangsa lain. Mereka berkata begitu karena Paulus bicara tentang Yesus. Tentang hidup kembali sesudah mati. Lalu mereka membawa Paulus ke tempat pertemuan di Bukit Areopagus. Di situ mereka berkata itu Bukit Areopagus, terus mereka kumpul semua, banyak orang kumpul untuk mendengar. Coba kamu ngomong sekarang, jelasin apa yang kamu percaya. Saudara lihat ini, Paulus kok nggak takut ya? Diketawain orang, diejek orang. Gospel itu menghancurkan ketakutan. Kita tidak lagi tergantung sama pendapat orang. Yang setuju kata amin. Orang yang diselamatkan by grace, kalau saudara sudah diterima sama Tuhan, saudara tahu gini loh. Kita diterima Tuhan. Orang boleh tolak kita, tapi Tuhan terima kita. Orang boleh ketawain saudara dan saya, tapi Tuhan menghargai saudara dan saya. Orang boleh tolak kita, tapi Tuhan selalu menerima kita. Sehingga kita nggak takut lagi apapun pendapat orang sama kita. Kita nggak takut lagi apapun respon orang sama kita. Nah seharusnya itu yang terjadi dalam pelayanan ini. Harusnya itu yang terjadi waktu kita melayani. Kita disembuhkan dari rasa takut tadi. Tapi masalahnya kan gini, orang nggak suka belajar terus, dua arah tuh nggak terjadi. Sehingga apa? Yang ada dalam pelayanan banyak orang tersinggung kan. Di pelayanan ini ribut, di pelayanan itu ribut. Tersinggung di sana, tersinggung di sini. Kenapa mudah tersinggung? Karena kita menaruh harga diri kita di pendapat orang lain. Masa teman saya nggak menghargai saya? Ribut antar gereja, antar pelayanan, antar teman, antar pelayan Tuhan ribut terus. Kenapa? Karena dia nggak mau bertumbuh dalam gospel. Suatu kali ada yang bilang ini dulu tapi ya dulu ya. Dulu, jadi nggak ada sekarang ya saudara. Orangnya nggak ada hari ini, oke? Setuju? Ada yang tanya gini, Pak Andi tahu nggak siapa orang paling sombong di gereja? Siapa? Teman Pak Andi tuh. Hah, kok bisa dia? Emang dia agak-agak sih saudara. Iya itu kalau masuk ya. Asyar, shalom. Gak ada satupun yang disalamin. Jalan lurus saja kepala ke atas. Pak, kursinya perlu berapa orang? Dilewat semua. Pokoknya dilewat, duduk di mana dia mau. Gak pernah sapa orang, gak pernah anggap orang lain ada di sekitar dia. Itu sombong sekali. Ya mungkin kita semua pernah sombong sama Asyir, yang pernah sombong boleh lambaikan tangan saudara. Tapi saudara tahu, teman saya memang mungkin salah. Tapi saya mau tanya sama saudara, kenapa mesti tersinggung? Kenapa sih? Kalau orang yang kamu layani tidak menghargai kamu, kenapa kamu tersinggung? Nah di situ kita mesti belajar dua arah. Kenyataannya dunia tidak selalu menghargai kita. Orang yang kita layani tidak selalu menghargai kita. Tapi lihat firman Tuhan bilang apa. Di situเราakan menemukan penghargaan yang daripada Tuhan.
Gak lagi tergantung sama orang sehingga harga dirimu, damai sejahteramu gak tergantung respon orang. Disitulah kita bertumbuh waktu kita melayani. Gak selalu dihargai. Di situ kita bertumbuh waktu kita melayani. Tapi waktu sudah melayani dengan mentalitas, gue pengen dihargai, kecewa, ribut. Tapi waktu sudah mau belajar melayani dengan hati gini, grace sudah menyelamatkan saya. Grace sudah akan semakin mengenal grace di dalam penolakan orang. Itu yang Paulus alami. Gospel menghancurkan ketakutan Paulus terhadap penolakan orang. Sehingga dia tetap berani bicara di depan banyak orang. Ayat berikutnya. Sorry saya lewat ininya. Oke. Pada waktu Paulus berdiri di depan orang yang berkumpul di Areopagus, Paulus berkata, "Hai orang Athena, saya melihat bahwa dalam segala hal kalian sangat beragama. Ketika saya berjalan di sekeliling kotamu dan memperhatikan tempat sembayangmu, saya lihat juga ada satu tempat persembahan korban, mesbah penyembahan berhala. Di tempat itu ditulis kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Allah yang kalian sembah tapi tidak mengenalnya, itu yang saya mau beritakan kepadamu." Seperti minggu lalu kita belajar, sorry saya agak bingung pasti medianya nih. Kembali ke sini ya, yes but no. Sorry, yang ini, yes but no-nya yang satu lagi. Oke, kita sudah belajar yes but no. Ini yang Paulus buat, lihat ini. Waktu dia melayani orang lain, bukan terhadap kita saja kita belajar yes but no. Tapi terhadap orang lain juga yes but no. Yes but no yang berikutnya. Dalam orang yang kita layani selalu ada yes, sesuatu yang baik yang tidak melanggar firman. Tapi juga selalu ada no, sesuatu yang tidak baik dan tidak sesuai firman. Dalam kasus ini Paulus memakai gini, yesnya apa? Waktu dia ketemu orang-orang suka nyembah berhala nih. Kalian tuh kalau berdoa sungguh-sungguh banget. Yes dulu, gak semua main no, wah kalian berdebah semua, kalian brengsek semua, enggak. Dia coba temukan apa yang baik. Waktu melayani anakmu, temukan yang baik dulu dalam diri anakmu. Waktu melayani orang tuamu, temukan yang baik dulu dalam orang tuamu. Waktu melayani keluargamu, temanmu, temukan yang baik dulu dalam mereka. Waktu melayani home-mu, temukan yang baik dulu. Karena di dalam hidup setiap orang, saya percaya Tuhan menaruhkan benih ilahi dalam dia. Mungkin gak semua orang, nanti saya gak berteologi di situ. Tapi gini, Tuhan menaruhkan banyak hal yang baik juga dalam hidup setiap orang. Baru di situ no. Bahkan Paulus memakai mesbah penyembahan berhalanya untuk saya mau jelasin Tuhan yang kamu sembah di mesbah ini loh. Bayangin kalau saya pakai altar penyembahan berhala, saya bawa ke sini saudara, saya mau menjelaskan Tuhan yang disembah pakai altar ini. Waduh, semua langsung sesat. Paulus pakai itu untuk menjelaskan tentang Yesus. Tapi lihat bagaimana dia mengatakan sesuatu yang no di sini. Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya, dialah Allah atas langit dan bumi. Tapi dia tidak tinggal dalam rumah-rumah dewa yang dibuat manusia. Dia juga tidak perlu bantuan manusia untuk kasih sesajen. Nah di situ dia mulai no. Ya kamu doanya bagus, ya ini. Tapi no, Tuhan tuh enggak seperti itu loh. Dia mulai ajarin tentang Tuhan. Dia mulai beritakan tentang Tuhan. Saudara lihat ini, kenapa Paulus begitu semangat dalam melayani? Karena yang ketiga tadi, yang pertama gospel menghancurkan kesombongan. 2, gospel menghancurkan ketakutan. 3, gospel menghancurkan rasa pesimis. Banyak orang enggak mau melayani, susah lah mereka enggak mungkin bertobat. Udahlah mereka enggak ada harapan. Saudara, Paulus semangat karena begini loh. Dia tahu bahwa semua orang itu tidak ada harapan untuk diselamatkan sebetulnya. Amin. Saya suka cerita sama saudara latar, saya punya dasar agak ateis, bukan agak sangat ateis sebetulnya. Kenapa saya cerita? Saya mau bilang gini loh sama saudara. Harusnya saya gak mungkin percaya sama Tuhan. Harusnya Tuhan cuma lelucon buat saya. Tapi kenapa saya bisa jadi percaya? Mujizat. Kenapa saudara bisa jadi percaya? Mujizat. Karena hatimu dijamah Tuhan. Karena pikiranmu diubah Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya pada kita. Orang-orang yang harusnya binasa. Kalau gitu,
orang-orang di luar sana juga punya harapan untuk mengalami mujizat yang sama. Dengan kata yang lain, kalau kita juga harusnya tidak punya harapan, tapi ternyata kita dapat pengharapan itu, berarti buat semua orang juga selalu ada harapan untuk bisa mengalami mujizat. Orang tuamu ada harapan untuk mengalami mujizat. Anakmu ada harapan untuk mengalami mujizat. Teman-temanmu ada harapan untuk mengalami mujizat. Semua orang punya harapan untuk bisa mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Karena itu jangan tidak pernah semangat untuk mengabarkan Injil. Beritakan Injil. Setelah Paulus, kalau sudah baca ayat-ayat berikutnya saya lewat di situ, Paulus menceritakan tentang Injil, Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Ini respon mereka. Ketika orang mendengar tentang hidup kembali sesudah mati, bangkit dari kematian, ada dari antara mereka yang mentertawakan Paulus. Alkitab yang lama bilang ini, peleter ini, tukang ngomong aja, diketawain Paulus. Ada juga yang bilang, ayo kita diskusi lebih jauh. Lalu Paulus meninggalkan tempat itu. Paulus pikir dia gagal. Tapi lihat ini, gospel menunjukkan bahwa jangan pesimis. Ada harapan buat semua orang untuk menerima Tuhan. Tetapi ada di antara mereka yang berpihak pada Paulus dan percaya pada Yesus. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, pemimpin di situ. Dan seorang wanita bernama Damaris dan beberapa orang lain. Saudara, temanmu perlu Tuhan. Orang-orang di luar sana perlu Tuhan. Harusnya kita melihat mereka sama seperti Paulus belajar melihat mereka. Sedih hatinya. Amin. Yuk belajar melihat orang-orang di luar sana dengan kasih Tuhan. Supaya kita tergerak untuk membangun jembatan. Untuk mengabarkan kabar baik kepada mereka. Kenapa kita dipanggil untuk melayani? Itu adalah kehormatan. Saya orang lemah. Bisa dipanggil melayani, kehormatan buat saya. Grace buat saya. Saudara orang lemah, saudara dipanggil untuk melayani itu kehormatan buat saudara. Itu grace buat saudara dan saya. Dan melayani sebetulnya ada sesuatu yang normal terjadi loh. Normal, katakan normal. Lagi normal. Kenapa normal? Lihat ini. Tidak ada orang yang menikmati sesuatu yang enak dan tidak bercerita pada teman atau keluarganya. Setuju? Ini makanannya enak banget. Wih ini luar biasa. Aduh kalau beli yang begini udah di sini aja. Kita akan cerita. Ada yang ceritanya bombastis, ada yang lebih pendiam. Tapi dia akan cerita, ini enak. Itu normal, natural. Begitu juga tidak mungkin kita menerima grace. Kasih Tuhan, menikmati grace. Dan tidak ada kerinduan untuk membangun jembatan buat teman dan keluarga kita. Amin. Kita akan mulai belajar. Susah Pak, saya tahu, gak gampang. Itulah proses membangun jembatan dua arah. So cari, pelajari. Paulus mempelajari dulu semua sampai dia menemukan jalan masuk yang mungkin bisa. Itu pun tetap diketawain. Itu pun tetap ditolak. Tapi kita gak tergantung penolakan mereka. Kita gak tergantung respon mereka. Bagi kita adalah ini, saya pengen menyatakan kasih buat kamu. Saya pengen menyatakan kasih buat kalian. Yang setuju kata amin. Saya tutup dengan satu cerita. Dulu, waktu saya bertobat. Saya baru bertobat, saya tuh dulu melarang orang ke gereja. Saya bilang ini, yang penting punya agama cukup. Nggak usah lebih-lebih lah. Udah lu punya agama kan udah cukup. Hidup mah nikmati aja. Sampai suatu kali saya bertobat. Saya dijamah Tuhan. Waktu saya dijamah Tuhan, saya mau tarik ludah saya lagi itu susah saudara. Dan saya tahu gini, nanti gue ditolak sama teman-teman gue. Nanti gue dijauhi, nanti gue diejek sama teman-teman gue. Lalu saya berusaha gak cerita tentang itu. Sampai suatu kali Tuhan tanya Anding, kenapa kamu gak mau kabarkan Injil buat teman-teman kamu? Kamu menikmati gak diselamatkan? Menikmati Tuhan, terima kasih. Kamu menikmati gak diampuni? Menikmati Tuhan, terima kasih. Kenapa kamu gak mau cerita sama teman-teman kamu? Tuhan bilang nih, kamu tahu bagaimana mereka tanpa Tuhan toh? Saya tahu persis, saya gaul sama mereka. Menurut saya tanpa jelas, tanpa Tuhan gak ada yang masuk surga, udah gak mungkin itu. Ya saudara ya, neraka semua.
Coba lihat kiri kanan sebelah-sebelah saudara. Lu juga kayaknya gitu kan. Gak ada harapan kita tanpa Tuhan. Saya bilang saya takut. Takut dijauhi, takut gak punya teman lagi. Suatu kali Tuhan atur, saya diajak orang ke toko buku beli Alkitab saya yang pertama. Saya beli Alkitab. Pas pulang teman-teman saya sudah di rumah semua. Di rumah tuh kita melakukan banyak hal di sana ya. Terus teman-teman saya tanya, kemana aja lu di? Padahal udah biasa mereka, rumah saya tuh udah kayak rumah mereka. Gak ada saya juga, mereka makan sendiri, dihabisin sendiri tuh makanannya saudara. Pokoknya mereka buat tuh kayak rumah mereka sendiri. Tapi kali ini mereka, kemana lu di? Saya jawab, pergi. Ya pergi kemana? Toko buku. Toko buku apa? Bisa dikejar terus hari itu loh. Sampai saya kepepet gak bisa bohong lagi. Toko buku Kristen. Hah? Itu yang lagi ini, itu bubar semua dan ngelilingin saya. Lu ke toko buku Kristen? Saya ingat saya ambil kursinya rotan, udah bolong-bolong, saya duduk di situ. Saking saya nggak tahu harus duduk, saya lemes sekali mereka tanya, iya. Ngapain lu ke toko buku Kristen? Gue beli Alkitab. Beli Alkitab? Gila lu deh. Lu beli Alkitab? Iya. Kan lu udah bilang kita, lu gak usah gini. Disitulah pertama kali saya cerita tentang pertobatan saya. Gua salah. Ternyata kenal Tuhan tuh luar biasa. Semua teman saya jauhin saya. Tidak ada satupun yang terima, tidak ada satupun yang suka dengan itu. Semua. Tapi 25 tahun kemudian saya ketemu mereka lagi. Cukup banyak yang jadi pendeta, mungkin hampir 10 kali. Dari 40 yang suka ada di rumah, 10 mungkin hampir jadi pendeta. Beberapa melayani di sini, beberapa melayani di sana. Ada yang baru cerita dia bertobat, dia sudah menjadi pendeta, baru ketemu 25 tahun baru cerita. Saya juga heran kenapa dia rahasiakan itu, kabar baik kan. Tapi dia baru cerita dan saya ajak dia ketemu di bawah. Sorry, merek TET tolong disensor ya. Gitu ya. Dan saya cerita dong. Gimana lu bisa bertobat? Dia cerita, karena waktu dulu saya pernah tumpang tangan di helmnya, naik motor saya tumpang tangan di helmnya dia. Apa sih dia lu kepala tangan lu? Ya saya kan gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong. Saya cuma, Tuhan aku zaman dia, Tuhan lawat dia. Tuhan. Di tangan lu jangan di kepala gue berat. Akhirnya, waktu dia cerita, dia berkaca-kaca, saya berkaca-kaca. Wow. Tuhan tuh luar biasa. Saya berdoa supaya teman-teman sudah terima Yesus, amin. Saya berdoa supaya keluargamu terima Yesus. Saya berdoa supaya anakmu terima Yesus. Sebab itu indah kan. Indah kan. Nikmati dulu keindahan Tuhan. Ceritakan keindahannya. Pak saya belum belajar banyak. Perempuan dengan 5 suami tadi juga belum belajar banyak. Gak sempat ikut kelas VIP. Belum sempat. Karena masih VIP belum ada saat itu. Tapi dia cuma tahu. Tuhan baik buat saya. Dia cerita kebaikan Tuhan. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membangun jembatan buat orang-orang di luar sana. Tuhan berkati.